Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati kepada Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pengenalan pembuatan mayop ya. Baik, langsung saya share materinya. Di sini kita akan belajar yaitu tentang pengenalan mayop ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam jalannya. Doa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah Lab Dasar Akuntansi. Dalam mata kuliah hari ini diharapkan nanti mahasiswa dapat menjelaskan dalam penggunaan mayapnya, menyebutkan perbedaan antara akuntansi manual dan akuntansi dengan menggunakan mayop, terus mengenal lembaga kerja mayop dan membuat data file data perusahaan baru ya, nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik, mayop itu merupakan aplikasi akuntansi yang terpadu yang memadukan beberapa modul ya, dengan fasilitas yang lengkap, ada fleksibel, mudah dan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif, efisien dan valid ya dalam mayop ya. Mayop itu aplikasi yang sangat mudah ya, karena tidak terlalu sulit juga, karena semua itemnya sudah ada semuanya di dalam mayopnya. Baik, mayop dengan manual. Kalau dulu kita belajar akuntansi manual, kalau di sini mayop itu dicatat dengan mengisi for transaksi ya. Kalau manual itu dia biasanya sudah dalam bentuk namanya jurnal ya, bentuk kertas jurnal. Nah, jurnal itu di dalam akuntansi manual itu dibagi 5 jenis ya. Itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penutup atau namanya bukti memorial ya. Kalau di dalam mayop itu sendiri, jurnal itu kalau dalam transaksi mayop dia sudah menjadi 7 item ya. Karena kenapa? Di dalam mayop itu dia pencatatannya lebih berbeda, dia lebih banyak transaksinya, pencatatan lebih banyak ya. Itu dipisah-pisah kalau di dalam mayop ya. Kalau di dalam mayop itu jurnal pembelian sendiri, jurnal penjualan sendiri, jurnal penerimaan kas di dalam mayop itu dibagi 2 item ya. Di untuk pelunasan piutang sendiri dan khusus untuk selain piutang itu sendiri ya, penerimaan dan piutang sendiri ya. Itu namanya dalam kategori transaksi. Dalam siklus akuntansi ya, manual itu semua tahapan yang dilakukan dengan manual ya. Kalau di dalam mayop itu semuanya sudah dalam bentuk form bukti transaksi ya, sudah dalam bentuk setting awal ya. Terus kategori metode penelitian persediaan itu bisa menggunakan semua jenis ya kalau dalam manual. Tapi kalau di dalam mayop hanya disediakan metode FIFO dan rata-rata bergerak ya. Jadi tidak bisa pakai metode LIFO ya di dalam mayop. Nah, terus selanjutnya adalah kecepatan. Nah, kalau di dalam mayop itu dia waktunya lebih cepat ya. Kita tidak perlu namanya membutuhkan waktu yang lama menginputnya. Tapi kalau manual kita harus mencatat satu persatu ya di dalam kertas ya. Kalau salah kita harus mengganti
Ya, salah kita harus ganti kertas, ya. Kita sobek, kita ganti lembar kertas yang baru, kita membuat lagi yang baru, makanya membutuhkan waktu yang lama kalau kita membuat manual. Risiko kesalahan. Nah, risikonya lebih besar terjadi kesalahan dalam manual. Kenapa? Kalau kita menginputnya salah, kita harus meneliti lagi dari awal hingga terakhir. Ya, kalau di tengah-tengahnya ada kesalahan, kita harus membuat lagi dari pertengahan hingga akhir, ya. Nanti kita harus membuat lagi, kita menghapus lagi, mencoret lagi, kita buang kertas lagi, kita sebek, kita buat lagi dengan lembaran baru, dengan inputan transaksi yang baru, ya, yang benar, sampai terakhirnya adalah laporan keuangan. Makanya resikonya lebih besar dan waktunya lebih lama, ya. Terus kalau kita menggunakan mayop, resikonya lebih sedikit, ya, karena kita langsung terupdate, ya. Di semua kalau kita sudah menginput, dia akan langsung terupdate, ya, tidak perlu kita ulang. Nah, di sini adalah tampilan memulai dalam mayop. Kita klik start, program mayop accounting, ya. Terus di sini adalah tampilannya. Terus di sini mengaktifkannya, ya. Di sini kalau untuk open adalah membuka file yang telah kita sudah pernah buat. Itu adalah pakainya open, ya. Kalau kita sudah pernah membuat file di dalam mayop, ya, kita cukup memilih namanya open, ya. Terus print itu digunakan untuk membuat data akuntansi baru, ya. Terus ada namanya explore, ya. Explore itu untuk mengeksplorasi data akuntansi yang disediakan oleh mayop, ya. Terus buat new, informasi tambahan tentang fitur-fitur baru dan peningkatan versi sebelumnya. Terus yang kedua adalah mengakhiri program mayop, ya. Baik. Selanjutnya membuat file data perusahaan baru. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau membuat file data perusahaan baru. Yang pertama kita menginput namanya company name-nya. Terus yang kedua addressnya atau alamatnya. Terus ada namanya nomor telepon, phone number, nomor teleponnya berapa, kita masukkan, ya. Baik, selanjutnya ini kalau kita mau pilih create, ya. Create itu adalah untuk membuat baru, ya, tampilannya. Terus kita bisa next, maka munculnya tampilan ini, ya. Kita akan membuatnya. Kalau sudah seperti ini kita next, ya. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, ya. Di sini adalah pembuatan tahun periode. Tahun periode buku tahun pajaknya yang akan dibuat itu tahun berapa. Ini periode akhirnya periode berapa. Kita tentukan dulu dari perusahaannya, dia mau dibuat tahun berapa. Terus ada annualnya. Terus periodenya itu berapa bulan, ya. Terus selanjutnya di sini adalah dalam pembuatan akun, ya. Di sini ada pembuatan akunnya. Kalau kita pilih namanya membuat akun barunya, ya. Baik, selanjutnya di sini adalah Evolek, ini artinya perusahaan akan menggunakan akun yang akan disediakan oleh mayop. Ya, makanya kita pilihnya yang dua ini. Terus ada yang artinya I would like to import, kita artinya perusahaan akan mengimpor daftar-daftar akun yang telah
dimiliki atau dibuat sebelumnya. Terus ada perusahaan yang ingin membuat sendiri daftar akun dalam MyYob-nya. Makanya kita pilihnya yang ketiga. Baik, selanjutnya adalah milih lokasi penyimpanan ya. Lokasi penyimpanan company file-nya kita bisa pilih namanya cengnya. Cengnya itu adalah lokasi penyimpanan ya. Terus kita baru bisa pilih namanya command sentry ya. Kalau setup asisten maka nanti tampilannya seperti ini ya. Tapi kita nanti tidak pakai setup asisten, tapi kita nanti kita pakainya command sentry ya. Langsung ke tampilan awalnya dalam MyYob. Nah, disinilah tampilan awalnya. Di sini ada modul command centernya. Ada akun, banking, sales, purchase, inventory, card file ya. Ada command button dan command panel ya. Terus command sentry ini adalah merupakan bagian dari kegiatan transaksi perusahaan ya. Dari akun ya. Terus ada banking, ada sales, ada team billing ya. Ada purchase ya, ada payroll ya, ada inventory dan ada namanya card file. Nah, di sini ada command centernya, ini adalah merupakan bagian alur dalam transaksi dari modul command centernya. Terus ada command panel yang akan menampilkan hasil pengolahan dari transaksi yang telah kita input. Terus ada to-do list, event, report dan analisis ya. Terus selanjutnya ada pengaturan awalnya. Jadi sebelum dapat melakukan transaksi dalam MyYob, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan kartu akun, mengisi saldo awal atau perkiraan. Ya, terus di sini nanti kita akan mengisi daftar akun, data persediaan ya. Dari aset, ada liability, ada equity ya. Aset itu adalah terdiri dari aktiva dan harta. Liability itu adalah hutang atau kewajiban. Terus di sini ada equity ya, dari modal. Terus ada income atau pendapatan. Cost of sales, ada expense atau beban ya, ada other income, ada pendapatan lainnya dan beban lainnya ya. Baik, selanjutnya adalah daftar perkiraan. Di sini adalah di setup akun. Di sini ada akun list ya. Ini adalah pembuatan daftar akunnya ya. Terus selanjutnya adalah menghapus ya, kecuali ini ya, karena ini sudah dari bawaan ya, karena sudah akan masuk ke dalam MyYob-nya. Terus menghapus perkiraan yang perlu kita tidak perlu hapus ya, kita nanti bisa edit delete akun ya. Terus mengedit perkiraan, pilih perkiraan yang ingin diedit dengan cara double klik ya pada perkiraan tersebutnya, mengubah editnya, kode klik OK ya. Maka terus ada membuat perkiraan baru ya. Kita bisa tombol new ya, kita masukkan headernya, berfungsi untuk mengelompokkan perkiraan yang akan sejenis ya, tidak dapat digunakan untuk transaksi non portable-nya. Terus detail ya, terus terletak di bawah headernya ada perkiraan yang dapat digunakan untuk transaksinya. Terus ada detail cek akun ya, terus seperti detail terlebih dahulu, khususnya perkiraan ini yang merupakan perkiraan yang bersifat kas yang mencatat keluar masuknya uang. Terus membuat perkiraan baru ya, nanti kita akan belajar membuat perkiraan baru bagaimana ya. Kita tentukan dulu tipenya, terus kita masukkan nomor akunnya. Terus di sini adalah isi nama perkiraannya, terus kode kita pilih OK ya. Baik, kita langsung ke aplikasinya yang akan saya kasih contoh.
Bagaimana cara membuatnya? Ntar saya share dulu materi Mayopnya. Kita buka Mayopnya. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi Mayopnya. Di sini tampilan aplikasi Mayopnya seperti ini ya. Jadi akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih open kalau kita sudah pernah membuat, kita bisa pilih create ya. Kalau kita mau membuat baru, terus bisa explore, buat new dan exit. Kita belajar membuat baru ya. Kita belajar membuat baru. Pilihnya di create ya. Nah, terus kita bisa next ya, misalnya di sini PT Sinar Sejahtera misalnya, atau PT Sukamaju ya. Oke, seperti ini ya. Nah, addressnya, alamatnya kita bisa isi ya, contohnya. Nah, nama teleponnya kita bisa isi. Ini ya contoh dulu ya. Emailnya kita bisa buat sendiri. Oke, seperti ini ya. Nah, contoh kita membuat. Yang pertama kita mencoba masukkan namanya PT Sukamaju. Alamatnya di sini dalam latih baru, nama teleponnya dan alamat emailnya. Nah, kita coba membuat ini dulu. Kalau sudah, setelah kita mengisi nama komponennya, addressnya atau alamatnya, nama telepon dan emailnya, kita bisa pilih tombol next ya. Nah, tahunnya ini kita buat misalnya tahun 2023 ya. Kita pilih di sini misalnya Desember, di sini kita sini pilih Januari misalnya ya. Terus kita pilih 12. Desember ke Januari adalah 12 bulan ya. Terus kita pilih next ya. Terus kita bisa pilih yang ketiga, kita buat sendiri ya. Terus kita lokasi penimpanannya kita pilih Cing ya. Cing, terus saya contohnya di sini oke, seperti ini ya. Kalau udah kita save nah, terus kita next command entry ya, maka selesai tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan awalnya kalau kita sudah membuat Mayopnya. Di sini ada akun, ada banking, ada sales, ada tim billing, purchase, payroll, inventory, dan card file ya. Akun di sini digunakan untuk membuat akun baru. Di sini ya, akun baru kita bisa pilih namanya akun list ya. Kalau di sini namanya adalah record journal entry. Ya, di sini kita untuk membuat namanya jurnal penyesuaian atau namanya bukti memorial. Ya, itu kita bisa pilihnya record journal entry. Terus di sini ada banking ya. Spend money untuk mencatat jurnal pengeluaran kas ya. Ada namanya receive money. Ada purchase, ada inventory, ya, ada card file. Terus di sini ada sales, ya. Baik, ini adalah contohnya tampil bagian-bagian di dalam Mayop itu tampilannya seperti ini ya. Terus kita kalau membuat akun baru, ya, kita di sini ya, contoh. Nah, di sini adalah tampilannya, tampilan dalam pembuatan daftar akun baru ya. Di sini ada namanya all akun. Jadi kalau kita
membuat akun baru, jangan langsung memilih all akun ya. Kenapa kalau kita jangan memilih all akun? Karena nanti kita bingung sendiri ya. Kalau saran saya lebih suka membuat pilihannya sendiri-sendiri ya. Jadi kita menginput aset sendiri, kita menginput liability sendiri, menginput equity, menginput income, menginput sales, expense, under income dan under expense ya. Kita kalau kita menginputnya. Di sini aset digunakan untuk menginput harta ya. Di sini ada liability ya. Terus ada equity ya. Equity itu kelompoknya modal ya. Terus di sini ada kelompok income atau kelompok pendapatan. Ada kelompok of sales atau namanya harga pokok. Ada kelompok expense atau biaya. Ada under income atau pendapatan di luar usaha. Ada under expense pendapatan di biaya di luar usaha ya. Nah, baik, kita coba buat contoh satu aja ya, nanti kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan ya. Aset ya. Terus kita bisa buat headernya dulu ya. Aktiva itu dibagi dua ya. Ada aktiva lancar dan ada namanya aktiva tetap ya. Kita membuat headernya dulu. Misalnya aset kita ganti namanya aktiva ya, misalnya seperti ini ya. Nah, kita buat kelompoknya dulu, kelompok aktiva lancar dan kelompok aktiva tetap. Kita buat new ya. Terus header ya. Kita nomornya 1000. Nah, seperti ini. Aktiva lancar. Seperti ini ya. Terus ya oke. Terus kita coba buat baru nomornya 2000. Aktiva tetap. Ini ya. Oke. Ini aktiva tetap. Kenapa kok dia belum tebal? Kalau belum tebal berarti kita belum memilih sebagai header ya, masih detail. Kita rubah dulu menjadi header supaya dia menjadi induknya ya. Aktiva tetap sebagai induknya. Baik, selanjutnya adalah kita membuat di sini ya. Terus cek akun, kita bisa edit ya. Nah, di sini ya. Terus di sini ada akun retrievable. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa mengeditnya ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah kita mau mencoba membuat baru lagi. Kalau kita membuat baru bagaimana, Pak? Kita bisa membuat tambahnya new ya. Membuat baru nomornya misalnya 1500. Persediaan. Nah, seperti ini ya. Oke, dia akan langsung masuk di sini ya. Dia langsung masuk ke induknya ya. Persediaannya masuk di dalam aktiva lancar, maka dia akan masuk dalam aktiva lancar ya. Nah, Pak, kalau kita di sini saya salah menulisnya bagaimana, Pak? Kalau mau kita hapus ya. Baik, di sini misalnya di sini saya salah menulisnya ya. Saya salah menulisnya, mau saya hapus ya. Kita bisa edit. Di sini kita bisa edit. Kita boleh klik 2 kali atau kita bisa klik pilih edit di sini ya. Kita pilih namanya
persediaan barang. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini contohnya. Tadi kita bisa edit ya. Terus ini adalah tampilannya kalau kita membuatnya. Tidak terlalu sulit kan? Nah, terus bagaimana kalau kita mau menghapus, Pak? Ini misalnya salah, mau kita hapus, ya kita hapus ya. Kita bisa klik di sini. Yang pertama kita klik dulu, misalnya saya mau menghapus persediaan barang. Kita klik persediaan barang, kita pilih edit, delete akun. Nah, maka dia akan hilang. Yang telah kita buat itu bisa kita hapus ya. Terus Pak, saya membuat kembali, kita bisa pilih tombol new, kita pilih 1500 dengan nama persediaan barang. Nah, ini ya. Kalau sudah kita oke ya. Nah, di tampilannya seperti ini. Nah, baik, demikian dari saya bagaimana cara membuat daftar informasi dan membuat namanya daftar akun, ngedit akun dan menghapus akun ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang kedua. Siliwangi aman, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Berwarna, dari Pak. apa Pak? Aman, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan yang kedua hari ini. Kita sebentar 5 menit atau 10 menit ya untuk lanjut pertemuan yang ketiga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, terima kasih, Pak.